Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita, malam hari ini kembali Allah mencurahkan nikmat-Nya untuk kita. Kita dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah yang mulia untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi, merahmati segala aktivitas kita hari ini. Dan mudah-mudahan setelah sekian lama kita belajar kepada manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, di dalam materi sirah nabawiyah. Kita berdoa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayahnya, memberikan rahmat bagi kita, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhir surat Yusuf, bahwa belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran itu akan menghadirkan wahda wa rahmah liqaumi yu'minun. Jadi kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ujungnya yang diharapkan adalah kita ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, hudan, dan juga kita berharap mendapatkan rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berharap sepanjang kita belajar kepada beliau, kita akan mendapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada Rasul kita Muhammad, dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan, mengamalkan apa yang beliau lakukan. Yang mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan syafa'atul utma di yaumil qiyamah, pertolongan yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini materi kita adalah penaklukan benteng Khaybar. Dan ini adalah bagian dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kita sudah pahamkan kemarin bahwa perjanjian Hudaybiyah itu ternyata dipahami oleh muslimin itu sangat menguntungkan bagi keberadaan muslimin. Salah satunya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti dimudahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam di luar kota Madinah. Yang sebelumnya Rasulullah itu mengalami kesulitan yang luar biasa karena selalu dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Maka tahun itu setelah perjanjian Hudaybiyah itu para ulama menyebutnya sebagai Amul Wufud, yaitu tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendakwahi kepala-kepala negara, Kaisar Romawi, kemudian Kisra Persia, termasuk dakwah Nabi ke negeri Mesir. Itu disurat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah keuntungan itu Rasulullah SAW lebih fokus untuk menuntaskan masalah kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dari benteng Khaybar. Dan perlu kita pahami bahwa mayoritas wilayah Khaybar itu ditempati oleh kabilah Bani Nadir dan kabilah Bani Khaynuqa yang sebelumnya mereka telah diusir oleh Nabi Muhammad SAW di luar kota Madinah. Bani Khaynuqa itu diusir karena apa? Ada yang masih ingat? Bani Khaynuqa itu kabilah Yahudi yang pertama kali diusir oleh Nabi. Jadi baik kabilah Bani Khaynuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu mereka terikat di dalam perjanjian Piagam Madinah, tiga-tiganya. Suatu hari ada perempuan muslimah yang belanja di pasar Bani Khaynuqa, kemudian dijahili sama orang Yahudi, dipaksa untuk melepaskan hijabnya. Kemudian wanita ini menolak, sampai kemudian ada salah satu Yahudi Bani Khaynuqa ini mengikat ujung pakaian wanita tadi. Begitu wanita ini berjalan, maka terbukalah auratnya. Wanita ini menjerit, sampai kemudian lewatlah seorang muslimin. Kemudian muslimin ini mengayunkan pedangnya kepada Yahudi tadi sampai Yahudi ini mati. Begitu Yahudi mati, maka orang-orang Yahudi Bani Khaynuqa yang ada di pasar itu kemudian mengangkat senjatanya, kemudian menyerang muslimin ini sendirian. Dan muslimin akhirnya menjadi syahid, menjadi syuhada. Maka Rasul kemudian mengumumkan kepada muslimin untuk memerangi kabilah Bani Khaynuqa. Itu dikepung selama beberapa hari, sampai kemudian mereka menyerah dan keputusannya mereka diusir dari kota Madinah. Bani Nadir itu kemarin sudah kita bahas lepas perang Uhud itu, bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke kabilah Bani Nadir untuk meminta diyat, jadi ada seorang muslimin yang tidak sengaja membunuh dua orang, yang ternyata dua orang ini adalah sekutu Nabi, mengikat perjanjian damai dengan Nabi. Maka dibunuh, harus dibayar diyatnya. Diyatnya kalau dua orang itu 200 ekor unta, dan 60 diantaranya itu harus unta yang sudah hamil. Maka Rasul karena kekurangan dana untuk membayar diyat itu, sebagaimana di dalam kesepakatan Piagam Madinah itu Yahudi harus bantu, maka Rasul datang ke sana untuk dibantu sama orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kata mereka, silahkan duduk wahai Abdul Qasim, aku akan siapkan diyat yang harus kami bayarkan, kata mereka. Ternyata ketika mereka meninggalkan Nabi,
mereka ingin membuat makar. Salah satu di antara mereka mengatakan, bagaimana saatnya salah satu di antara kita ini naik di atas loteng, kemudian membawa batu yang besar, kemudian batu itu ditimpakan ke kepala Muhammad sampai pecah. Maka salah satu di antara mereka, saya akan melakukannya. Salah satu tokoh Yahudi Bani Nadir namanya Salam bin Miskan, dia mengatakan, jangan lakukan itu. Ketahuilah bahwa Muhammad itu seorang nabi. Kalau kalian lakukan itu, maka ada malaikat yang datang kepada Muhammad dan mengabarkan apa yang akan kamu lakukan. Tapi ternyata pendapatnya Salam bin Miskan tidak dihiraukan oleh mayoritas kabilah Bani Nadir. Itu sudah naik ke atas bahwa batu malaikat Jibril datang, ya, memberitahu tentang makar orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu, pulang ke kota Madinah, menyiapkan pasukan. Kemudian Rasul mengepung kabilah Bani Nadir yang diabadikan di dalam surah Al-Hasr. Ya. Maka kemudian mereka terusir. Nah, orang-orang Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang sudah berkumpul di Khaybar itu, mereka kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy. Yang di tahun 5 Hijriah itu terjadi perang Al-Ahzab atau perang Khandaq yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab. Itu Madinah dikepung 10.000 pasukan Quraisy yang mereka bersekutu dengan kabilah Bani Ghatafan, orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, termasuk di dalamnya nanti ada orang-orang munafik. Dikepung Pak, 10.000 itu. Ya. Maka begitu perjanjian Hudaybiyah ini disepakati, orang-orang Quraisy gak mungkin membantu orang-orang Yahudi untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Karena orang Quraisy sudah melakukan perjanjian damai, gencatan senjata yang durasinya adalah 10 tahun. Gak boleh ada peperangan di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan ingatkan lagi tentang karakteristik Yahudi ya. Bahkan Allah mengingatkan kita itu di dalam sholat kita itu minimal doa ini kita baca 17 kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Para ahli tafsir mengatakan itu jalannya para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan janganlah Engkau beri jalan sebagaimana orang yang maghdub. Apa itu maghdub? Maghdub bi'alaihim, yaitu orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi yang dulu agamanya Nasrani. Waktu terjadi Fathu Makkah, orang-orang yang tidak mau masuk Islam itu mereka meninggalkan Jazirah Arab menuju ke Syam, melarikan diri ke Syam. Salah satunya adalah Adi bin Hatim ini. Adi bin Hatim kemudian berkata,
saya ini orang yang sangat membenci Muhammad. Tapi seandainya Muhammad itu bisa membuktikan bahwa dia itu benar-benar seorang nabi, maka niscaya saya akan beriman kepadanya. Nah, salah satu adiknya perempuan itu namanya Sofia sudah masuk Islam. Maka Sofia ini berkirim surat kepada kakaknya Adi bin Hatim untuk menuju kota Madinah dan bertemu dengan Nabi. Karena Sofia ini berharap kakaknya masuk Islam. Maka Adi bin Hatim ini masuk ke kota Madinah. Alangkah kagetnya Adi bin Hatim ini ketika mendapati keadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Adi bin Hatim ini di dalam pikirannya dia itu ketika membayangkan Nabi, beliau membayangkan bahwa Rasul itu seorang raja, seorang kaisar, seorang Kisra yang memiliki rumah mewah, rumah megah besar itu. Bayangan dia seperti itu lah. Tapi begitu datang menemui Nabi, alangkah kagetnya Adi bin Hatim ini. Ternyata rumah Nabi itu tidak lebih hanya sebuah bilik, sebuah kamar. Jadi memang gak layak disebut rumah gitu ya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran itu menyebutnya bukan rumah, menyebutnya sebagai Al-Hujurah As-Sarifah, bilik-bilik mulia. Saya sering sampaikan, ukuran rumah Nabi itu Pak, itu kayak kamar kita, mungkin lebih besar kamar kita barangkali 4x4. Itu dibagi dua, satunya ruangan untuk tidur beliau, setengahnya untuk menerima tamu beliau. Bisa dibayangkan, itu rumah Nabi Pak, rumah manusia paling mulia ya. Maka kita harus bersyukur hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa ya. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tapi diberikan kenikmatan yang luar biasa. Begitu masuk itu Adi bin Hatim dikasih bantal untuk sandarnya. Ini sebagai bentuk penghormatan tuan rumah kepada tamunya. Sementara bantalnya cuma satu ya. Bantalnya cuma satu. Bapak Ibu tahu itu bantalnya Nabi. Bantal kita isinya apa? Isinya kapuk, empuk ya, busa gitu ya. Dan mahal kadang-kadang. Itu bantalnya Nabi, isinya serabut kasar. Dan itu dikisahkan bantalnya sudah usang lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Adi, sesungguhnya aku ini faham kenapa sampai detik ini kamu tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya adalah, engkau melihat kami orang Muslim ini adalah masyarakat yang kecil, yang sedikit dibanding kekuatan Persia, dibanding kekuatan Romawi. Tidak ada apa-apanya. Tapi suatu hari akan kamu saksikan, kami yang kecil ini, yang sedikit ini akan menutup Persia, akan menutup Romawi. Dan istana San'a akan dianugerahkan kepada kami. Dan Adi bin Hatim nanti diberikan umur panjang, dan beliau menyaksikan bagaimana nubuah Nabi itu benar-benar terbukti. Maka kemudian beliau akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, kemudian belajar tentang agama kepada Nabi. Beliau bertanya tentang kalimat firman Allah di dalam surah Al-Fatihah itu,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, siapakah sesungguhnya orang yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah itu? Kata Nabi, mereka adalah Yahudi dan Nasrani, orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Ini kita berharap, kita berdoa sungguh-sungguh betul ini, agar jangan sampai sifat-sifat Yahudi itu melekat sama kita. Ya, itu saking bahayanya mereka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna 'asaddan nas 'adawatan lil ladzina 'amanu al-yahud wal ladzina asrafu. Sesungguhnya kamu dapat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, ini jelas Pak. Jadi di antara musuh-musuh Islam yang paling jahat permusuhannya terhadap Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian sifat yang harus kita perhatikan agar kita terhindar dari karakter mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang suka membangkitkan fitnah dan kebencian. Jadi mereka ini punya sifat dengki terhadap kaum muslimin, dan mereka tidak senang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa muslimin di Madinah yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj itu bersatu. Ini sama-sama dari Yaman, mereka adalah saudara, tapi terlibat peperangan kurang lebih selama 115 tahun. Mereka saling menumpahkan darah, saling membunuh. Kenapa begitu? Karena seperti hari ini, Pak, seperti hari ini, ya. Jadi orang-orang Israel itu sebagaimana dahulu mereka ahli senjata. Mereka ahli senjata. Maka agar senjata mereka itu laku, ya, maka dibuatlah fitnah agar perang itu berkobar, ya. Senjata mereka dijual. Maka orang-orang Aus Khazraj itu mereka mendapatkan senjata-senjata beli dari mereka. Maka begitu mereka ini disatukan di dalam Islam, mereka hasad. Sampai Imam Ibnu Hisham di dalam sirah beliau menunjukkan betapa culasnya, betapa jahatnya orang Yahudi itu. Ada seorang Yahudi bernama Shash bin Qais. Dia mengutus seorang pemuda Yahudi untuk duduk dan bermajlis dengan kaum Ansor. Kemudian pemuda tadi, ini pemuda yang cerdas, itu diberikan tugas untuk mengadu domba kembali. Maka yang dilakukan pemuda ini adalah membuka kenangan masa silam, diingatkan tentang bagaimana tragedi perang Bu'adz. Sampai kemudian mereka kembali mengangkat senjata. Ini bahayanya Yahudi. Mereka sudah masuk Islam itu, ya. Diprovokasi mereka sampai kemudian mereka mengangkat senjata, saling membunuh, menghidupkan konflik masa silam. Maka kemudian berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul dengan beberapa sahabat Muhajirin mendatangi mereka. Kemudian Rasul berkata, "Ya ma'syarul muslimin, Allah abda'u jahiliyah wa ana baina adkhurikum ba'da an hadakumullah.
lil Islam wa akramakum bihi wa qata'a bihi amra jahiliyah wastanqadakum bihi minal kufri wa 'alfa baina qulubikum. Kata Nabi, wahai kaum muslimin, alangkah keterlaluan kalian, apakah kalian mengangkat senjata kalian sebagai bentuk seruan jahiliyah, padahal aku hidup di antara kalian. Rasul masih hidup, Pak. Ya. Setelah Allah memberikan petunjuk kepada Islam dan memuliakan kalian, memutus perkara jahiliyah dan menyelamatkan kalian dari kekufuran dengan Islam, serta menyatukan hati kalian. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan, itu orang-orang Ansor itu kemudian menangis, dan di antara mereka kemudian saling berangkulan, saling meminta maaf. Ini bahayanya orang Yahudi. Jadi Yahudi itu tidak pernah serang kalau muslimin ini bersatu. Maka lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita di dalam surah Al-Imran, ini perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewasiatkan tentang takwa, itu nanti akan kita temukan di banyak ayat. Setelah berwasiat tentang takwa itu, apa yang diwasiatkan oleh Allah? Apa kira-kira? Itu surah Al-Imran ayat 102, 103. Sebelumnya apa? Sebelum ayat itu. Sebelum ayat wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah Allah berwasiat tentang takwa, Allah berwasiat bahwa muslimin itu tidak boleh cerai-berai, tidak boleh saling menyelisih. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dan seterusnya. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya itu kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira di dalam Al-Quran itu ada nggak perintah Allah untuk kita ini saling bermusuhan? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Tapi kenapa kok kita saling bermusuhan? Kenapa kita saling bermusuhan? Berbeda boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh berantem. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ini belum siap untuk bersatu, maka hindari debat. Kalau ujungnya berantem, nggak usah debat, betul. Karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh muslimin itu untuk berantem. Kadang-kadang berantemnya juga sepele. Berantemnya sepele. Itu bisa saling mendiamkan, saling memalingkan muka, bertahun-tahun itu nggak bisa damai.
Dahulu Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu di zaman Abu Bakar itu diangkat jadi khatib. Khatib itu hakim, Pak. Jadi tugas hakim itu memutuskan perkara. Jadi nanti ada kasus pembunuhan, kasus perceraian, kasus pencurian itu dibawa di meja Umar. Ini ada kasus. Tapi subhanallah, semenjak Umar diangkat menjadi khatib selama 1 tahun itu di meja tugas Umar itu tidak ada kasus. Jadi tidak ada laporan gitu. Tidak ada laporan ini kasus tidak ada sama sekali. Sampai yang terjadi apa? Umar datang ke Abu Bakar mengundurkan diri, Pak. Sebaiknya saya mengundurkan diri, kata Umar. Kata Abu Bakar, apakah tugas ini terlalu berat untukmu, Umar? Apakah amanah ini terlalu rumit untukmu? Kata Umar, tidak, wahai khalifah. Sesungguhnya selama saya menjadi hakim, menjadi qadhi ini tidak ada satupun kasus yang masuk di meja kerjaku. Ya Umar tidak mau makan gaji buta, tidak mau makan gaji buta. Maka saya biarkan saya mundur, kata Umar. Ya. Kata Abu Bakar, jangan. Kemudian Umar ini menyampaikan satu kalimat. Nah, ini kalimat ini kalau hari ini mestinya menolong kita, ya, sentilan buat kita. Kata Umar, beginilah keadaan 1 tahun di mana mereka ini punya banyak alasan untuk bersatu. Jadi kalau ada masalah itu mau berantem itu, Pak, itu mereka nyari alasan gimana supaya gak jadi berantem itu kaum di masa itu. Tapi hari ini berbeda 180 derajat. Hari ini kita punya alasan untuk berantem hari ini. Jadi perkara sedikit berantem, perkara sedikit berantem. Makanya salah satu ahli sejarah Muslim namanya Syekh Mahmud Al-Imarah itu menyebutkan sekian puluh alasan kenapa muslimin hari ini jatuh dan hari ini peradaban dikuasai oleh Yahudi. Salah satunya adalah hari ini muslimin sulit bersatu. Hari ini, ya. Maka surah Al-Imran ayat 103 itu mestinya menjadi cambuk buat kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Saya ingin contohkan, Pak. Imam Malik itu beliau ini tinggalnya di kota Madinah. Kemudian ada satu ulama dari Mesir, namanya Imam Laits. Mereka ini kayak langit dan bumi. Imam Malik ini miskin, Imam Laits yang dari Mesir ini kaya raya. Mereka ini sering berdebat masalah fikih. Bahkan masalah akidah itu mereka berdebat, Pak. Dan surat-surat mereka itu, surat perdebatan mereka itu diabadikan di dalam monumen Islam. Itu masih ada tersimpan, Pak. Bapak Ibu tahu, itu kalau cara berdebat kita seperti itu, sudah saling bunuh betulan, saling bunuh betulan, keras sekali, Pak. Keras sekali. Bantah-bantahan mereka itu keras sekali. Tapi Bapak Ibu lihat, Imam Malik itu pernah dikunjungi sama Imam Laits. Karena Imam Laits ini kan tahu persis bahwa kalau datang ke Madinah kok nggak makan kurma ajwa, kurmanya Nabi itu nggak afdal. Karena Madinah ini terkenal kurmanya. Maka
Begitu datang ke rumahnya Imam Malik, Imam Malik pengen disuguhi kurma. Ya, dia ambil ya, mangkok gitu. Kemudian satu mangkok itu dipenuhi oleh kurma. Ini saya tunjukkan bagaimana meskipun mereka berdebat luar biasa, mereka itu punya ukhuwah. Ukhuwah Islamnya itu tidak pernah pecah di antara mereka. Dimakan. Itu kurma habis. Kemudian tangannya Imam Malik masuk ke kantong, diambil, taruh di mangkok. Kira-kira apa yang ditaruh? Yang ditaruh apa? Yang ditaruh emas. Bayangkan, satu mangkok isinya emas itu berapa duit? Kasih emas. Ini buat kamu. Gitu. Jadi Bapak Ibu boleh berdebat pendapat, boleh berdebat sekalipun, tapi jangan pernah kehilangan ukhuwah. Imam Malik itu pernah mau menikahkan anaknya, ya. Kirim surat sama Imam Malik, tolong saya kirimi parfum minyak wangi, Pak, karena anaknya mau nikah. Ya. Apa yang ada pikirannya Imam Malik? Ya paling satu botol, 2 botol itu parfum, Pak. Itu Imam Malik bawa berpuluh-puluh onta, kanan kirinya itu parfum isinya. Dibawa ke kota Madinah, dipakai seperlunya sama Imam Malik, sisanya dijual sama Imam Malik. Ya, masalah. Ya. Jadi kita memang harus mengambil contoh tentang keteladanan orang-orang salaf dahulu, bagaimana mereka memaknai kalimat tadi, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai penutup, salah satu ulama kita mengatakan bahwa orang Yahudi itu ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, hegemoni di bumi ini, maka niscaya mereka akan berubah menjadi sosok yang buas, yang rakus, yang licik, dan punya jiwa pembunuh. Terbukti hari ini, Pak ya? Terbukti hari ini. Ketika mereka diberikan kekuasaan, diberikan kedudukan, punya kekuatan yang luar biasa, apa yang dilakukan? Mereka menzalimi kaum muslimin. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama kita mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan ta'tun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Nah, ini sifat yang menonjol dari orang Yahudi. Yang pertama adalah mereka adalah kaum yang mendustakan nabi. Kemudian yang kedua, mereka adalah kaum yang suka membunuh nabi. Di Palestina itu ada tempat namanya Hebron. Itu ada ratusan nabi di sana, dan mayoritas mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Imam Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan bahwa di ujung siang itu orang Yahudi membunuh dalam satu hari itu, Pak, itu 300 orang nabi. Satu hari 300 orang nabi. Begitu selesai mereka bunuh, mereka kemudian berjualan di pasar tanpa merasa punya dosa. Bisa dibayangkan, orang bunuh 300 nyawa tapi tidak pernah merasa berdosa. Itu orang-orang Bani Israel. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu berusaha dibunuh oleh mereka.
Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya alaihissalam juga dibunuh oleh mereka. Bahkan mereka pernah beberapa kali melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi. Dulu ada tukang sihir, ya, tukang sihir di kalangan Yahudi namanya Labib. Labib itu ngambil apa itu? Rambutnya Nabi, rambutnya Nabi diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua gitu. Itu dikasih apa? Raja. Rasul terkena sihir, ya. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu merasa mendatangi istrinya, tapi istrinya tidak merasa didatangi oleh Nabi. Maka datanglah malaikat Jibril, ya, kemudian memberitahu Nabi bahwa Nabi telah disihir. Itu disebutkan itu apa namanya, rambut Nabi dimasukkan di dalam sumur itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surah. Satunya adalah surah Al-Falaq, satunya lagi adalah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, pertanyaannya, loh kok Nabi kok bisa disihir, itu gimana ceritanya? Kok bisa disantet? Ya, para ulama menjawab. Yang pertama, bahwa meskipun Nabi itu disihir oleh orang Yahudi, tapi itu tidak membuat sifat maksum Nabi terhapus. Justru itu mengangkat derajat Nabi bagi orang-orang setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pelajaran dan panduan buat kita bahwa surah Al-Falaq itu, surah An-Nas adalah surah yang mesti kita baca ketika kita dalam keadaan tidur. Sebelum tidur kita baca itu. Dan Rasul menyebutnya sebagai surah Al-Muwaddatain. Ya, jadi Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca sambil angkat tangan gini, Pak. Angkat tangan, begitu selesai, itu kita tiupkan udara dari mulut kita 3 kali. Kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Ya, itu sebagai benteng supaya kita ini tidak terkena sihir. Jadi sihir itu ada. Ya, barang siapa yang tidak meyakini sihir ada, itu berarti menyelisih syariat Nabi Muhammad SAW. Maka turunnya surah Al-Falaq sama An-Nas itu sebagai bentuk pembentengan diri kita dari gangguan sihir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.